Erling Haaland terlalu mahal. Sebaiknya Chelsea baja Harry Kane saja. Buat sebagian klub besar, misi merekrut Haaland dari Borussia Dortmund hampir mustahil untuk diwujudkan, terutama dalam situasi pandemi seperti ini. Dortmund telah berulang kali menegaskan keinginannya untuk menggunakan jasa Haaland musim depan. Dan kalau memang harus melepasnya, Diego Borussen tak akan menerima penawaran di bawah angka 100 juta pounds. Angka segitu menyulitkan klub-klub besar yang sedang terlilit masalah ekonomi akibat pandemi. Tapi di satu sisi, mereka harus memanfaatkan situasi ini karena musim depan perang perebutan Erling Haaland akan memasuki babak yang lebih sengit. Tanpa sadar, bursa transfer menyajikan pilihan striker yang jauh lebih terjangkau ketimbang Erling Haaland. Dia adalah Harry Kane yang sekarang sedang memperkuat Tottenham. Berbeda dengan Haaland, Harry Kane telah membuktikan kualitasnya sebagai penyerang handal sejak bertahun-tahun yang lalu. Tottenham diyakini rela melepasnya kalau ada klub yang bersedia memberikan uang sebesar 120 juta pounds. Chelsea merupakan salah satu peminat Haaland, namun sang mantan pemain Wayne Bridge lebih suka kalau The Blues melirik potensi lokal, dibandingkan harus jauh-jauh mencari deal negara lain yang harganya lebih mahal. Saya tidak yakin apakah dia ingin pergi atau tidak, tapi saya ingin melihatnya datang dan mencetak gol buat Chelsea, ujar Bridge seperti yang dikutip dari Football London. Departemen perekrutan pemain Chelsea sedang disoroti belakangan ini, sebab dalam beberapa tahun terakhir, mereka tak mampu menyelesaikan permasalahan yang kerap terjadi di lini depan, yakni ketidakmampuan dalam mencetak gol. Chelsea telah menghabiskan banyak uang untuk Alvaro Morata, Gonzalo Higuain, hingga yang terbaru Timo Werner. Namun tak satupun yang bisa menjadi tumpuan The Blues untuk meraih gol di setiap pekannya. Chelsea harus berhati-hati dengan siapa yang mereka beli, tapi saya bakalan sangat terkejut kalau mereka tak membeli striker baru, tambahnya. Empat besar Premier League memanas, Pulisic ungkap strategi yang diusung Chelsea. Persaingan empat besar klasemen Premier League 2020-2021 kian panas jelang akhir musim. Chelsea, kata sang winger Christian Pulisic, sudah sangat siap bersaing dan punya strategi khusus. Pada pekan ke-31 Premier League, Chelsea berada di posisi kelima klasemen. Pasukan Thomas Tuchel itu meraih 54 poin, tertinggal 1 poin dari West Ham yang berada di posisi keempat. Chelsea sempat terseok dan berada di papan tengah pada akhir 2020 lalu. Namun, menyusul kedatangan Thomas Tuchel, Chelsea merangseng ke papan atas. Finish di empat besar jadi target utama Chelsea. Itu akan sulit. Anda harus terus berjuang jika Anda ingin meraih hasil dan finish di empat besar klasemen. Buka Pulisic di situs resmi Chelsea. Masih ada 7 laga final untuk persaingan empat besar klasemen. Menurut Pulisic, Chelsea sudah menyiapkan strategi agar tidak lengah dan kehilangan targetnya pada akhir musim 2020-2021 ini. Performa Pulisic belakangan tengah bagus. Dia mencetak 3 gol dan 1 assist pada 5 laga terakhir bersama Chelsea. Padahal, Pulisic tidak selalu tampil penuh. Pulisic kini tengah dalam performa yang on fire. Saya merasa sangat percaya diri. Saya juga merasa sangat baik dengan tim, kata pemain asal Amerika Serikat. Kami tidak akan memenangkan setiap laga, dan kami memiliki laga yang sulit melawan West Brom. Tentu saja, kami tidak bermain dengan standar kami yang biasanya. Tapi itu akan terjadi dan kami mampu merespon dengan baik, tegas Pulisic. 5 pemain Chelsea yang diprediksi cetak gol lawan Porto. Siapa saja? Chelsea akan menghadapi Porto pada partai leg kedua babak perempat final Liga Champions. Pertandingan ini bakal digelar di Ramon Sanchez Pizjuan, Rabu 14 April 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Diprediksi, skuad Chelsea bisa mencetak gol dalam pertandingan nanti. Siapa saja mereka? Kai Havertz. Sejak Chelsea diambil alih Thomas Tuchel, permainan Kai Havertz mulai meningkat. Pemain asal Jerman itu bahkan dimainkan sebagai striker dalam 2 pertandingan terakhirnya. Ketika Chelsea menghajar Crystal Palace dengan skor telak 4-1 akhir pekan lalu, pemain berusia 21 tahun itu tampil cemerlang. Dia mencetak 1 gol dan 1 assist. Tuchel diyakini akan kembali memainkan Havertz sebagai striker. Christian Pulisic tampil gemilang dalam 2 pertandingan terakhir Chelsea di Premier League. Bintang Amerika Serikat itu mampu mencetak gol untuk timnya. Sejauh ini, Pulisic sudah mencetak 5 gol dan 2 assist dalam 31 pertandingan di semua kompetisi.
Pemain berusia 22 tahun itu berpeluang mencetak gol lagi saat berjumpa Porto. Mason Mount menunjukkan performa yang impresif bersama Chelsea pada musim 2020-2021. Gelandang asal Inggris itu tidak tergantikan di bawah asuhan Thomas Tuchel. Mount juga tampil sangat bagus saat Chelsea mengalahkan Porto di leg pertama. Pada leg kedua, Mount akan kembali menjadi ancaman buat pertahanan Porto. Ia juga berpeluang untuk mencetak gol lagi ke gawang wakil Portugal itu. Oliver Giroud. Dengan usia yang sudah 34 tahun, Oliver Giroud jarang bermain penuh. Pesepak bola asal Prancis itu bisa masuk sebagai pemain pengganti. Menghadapi Porto, Giroud berpeluang untuk mencetak gol lagi. Pasalnya, Giroud punya catatan yang bagus dalam ajang Liga Champions musim ini. Jorginho. Posisi Jorginho sebagai gelandang pengatur serangan bakal menjadi nyawa permainan Chelsea. Kolaborasinya dengan pemain lain di lini tengah bisa menyulitkan Porto. Jorginho merupakan eksekutor penalti utama Chelsea. Oleh sebab itu, tidak menutup kemungkinan pemain timnas Italia ini akan mencetak gol jika The Blues mendapat hadiah penalti. Kurang tidur, Thomas Tuchel ragu mainkan N'Golo Kante di laga melawan Porto. N'Golo Kante diragukan tampil pada laga melawan Porto. Secara fisik, gelandang andalan Chelsea itu sudah sembuh dari cedera, tetapi dia punya masalah dengan waktu tidur. Kante baru sembuh dari cedera hamstring pada awal April 2021 ini. Pemain 30 tahun sembuh lebih cepat dari perkiraan. Kante bahkan sudah tampil sebagai pengganti pada leg pertama lawan Porto. Saya sangat senang ketika dia bilang akan ikut ke Sheffield minggu lalu, karena itu bukan rencana kami. Dia sembuh lebih cepat dan itu sungguh luar biasa, kata manajer Chelsea Thomas Tuchel dikutip dari Football London. Kante kembali jadi pengganti di laga melawan Crystal Palace akhir pekan lalu. Kante nampak bugar dan tidak punya masalah dengan cederanya. Namun, ada kabar buruk dengan kondisi ex pemain Leicester itu. Kante kurang tidur setelahnya. Dengan perjalanan pulang dari Sheffield, dia kehilangan lebih banyak beban kerja di latihan. Dia menderita karena perjalanan dan tidak bisa berlatih seperti biasa, kata Tuchel. Chelsea kini tengah berada pada periode krusial. Mereka berjuang meraih gelar di Liga Champions dan Piala FA. Chelsea juga masih harus bersaing untuk mengamankan posisi 4 besar klasemen Premier League. Melihat krusialnya laga-laga ke depan, Tuchel ragu bakal memainkan Kante saat berjumpa Porto walau sudah terbebas dari cedera. Saya akan mengambil keputusan besok. Sulit untuk membayangkan permainan seperti ini. Kami harus hati-hati dengan Kante dan memastikan tidak mengambil resiko dengan kondisi kesehatan dan cederanya, tegas Tuchel.